Pemirsa Polda NTB menetapkan Bribtu Rizka, istri dari Brigadir Esko Faskareli sebagai tersangka kasus kematian suaminya. Namun sampai saat ini polisi belum mengungkap motif dan kronologi secara detail dalam kasus tersebut. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologi secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya jasad Brigadir Esko Faskareli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindosiang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, menu makan bergizi gratis di Kabupaten Biren, Aceh didapati basi dan mengandung belatung. Bahkan sejumlah buah yang diberikan kepada siswa dalam kondisi busuk. Ini ulat. Ini ya tingkat. Ini. Itu. Oh ya. Inilah makanan basi yang ditemukan dalam wadah menu makan bergizi gratis di SD dan SMP swasta di Biren, Aceh. Buah salak yang dibagikan juga diterima siswa dalam kondisi busuk dan terdapat belatung. Para siswa pun menolak mengonsumsi MBG karena mayoritas makanan berbau tidak sedap. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihak Kejaksaan Negeri Biren usai dilaporkan orang tua siswa. Iya, di awal itu setelah kita bagian omprengan ke siswa SD Askia dan SMP Askia, tidak lama selang waktu datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Menyampaikan bahwa anak-anak SD menemukan adanya belatung yang keluar dari dalam lauk udang yang disajikan di dalam omprengan. Dan juga ada yang beberapa menemukan ada salak yang busuk, tapi jumlah salak yang busuk juga tidak banyak. Pemda Kabupaten Biren menyebut akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG daerah mereka. Kami sudah mengkonfirmasi ke dapur bahwa ulat itu berasal dari buah salak. Nah, kebetulan menu pada hari itu adalah buahnya itu buah salak. Di buah salak itu karena kulitnya belum dikupas, jadi masih mungkin ada yang busuk dari dalam sehingga ulatnya keluar. Oleh karena itu, untuk makanan yang sifatnya cepat basi, ya, kemudian dan buah salak yang seperti resikonya, itu kayaknya ke depan harus dievaluasi kembali untuk diberikan. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap menu MBG bisa betul-betul diproduksi secara aman dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan siswa. Dari Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi imbas banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadani Hindayana menyebut bahwa juru masak yang tidak siap dan bahan baku makanan menjadi penyebab sejumlah kasus keracunan MBG. Selama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian
Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan PGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku, Maluku Barat Daya atau mana? Di Babau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti suplai. Ya, lebih dari 5.000 anak keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di berbagai daerah. Kritik pun bermunculan mulai dari mengganti MBG dengan uang tunai hingga desakan penghentian MBG untuk dilakukan evaluasi besar-besaran. Persoalan seputar program makan bergizi gratis terus bermunculan. Yang terbaru ditemukan menu belatung di menu MBG yang dibagikan di SD dan SMP swasta di Kabupaten Biren, Aceh. Menu MBG berbelatung juga dibagikan di kotak makan yang diterima siswa SMA Negeri 3 Pamekasan, Jawa Timur. Padahal menu MBG dikirimkan dari salah satu SPPG yang hanya berjarak 1 km dari sekolah. Selain makanan tidak layak, kasus keracunan MBG terus berulang. Bahkan tercatat ada 5.626 siswa keracunan menu MBG sejak program ini digulirkan. Kepala Badan Gizi Nasional mengakui masih banyak persoalan di SPBG sebagai penyedia menu MBG. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Istana meminta maaf atas banyaknya siswa korban keracunan MBG. Seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Sorotan tajam kini mengarah ke program MBG Prabowo. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengganti MBG dengan uang tunai hingga desakan penghentian anggaran program makan gratis berbiaya ratusan triliun rupiah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Saroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Selain sambutan, Saroni memberikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan ambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Diduga video sengaja disebar wanita selingkuhan Wahyudin karena kecewa tidak kunjung dinikahi.
Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Habiskan aja. Usai dipecat akibat pernyataannya yang viral pemirsa, ex-anggota DPRD Wahyudin Moridu kembali menjadi sopir truk. Dalam siaran langsungnya di media sosial, anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu dan juga istrinya Mega Nusik mengungkapkan rencananya setelah dipecat dari kader PDIP dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin memastikan akan memulai karirnya dari nol lagi, yakni sebagai sopir truk. Terus perempuan yang di mobil itu siapa? Wahyudin adalah kader PDIP pertama Gorontalo yang dipecat dan akan digantikan posisinya di kursi DPRD Provinsi akibat perbuatan yang dianggap tak elok di media sosial. Itu masuk, saya karena waktu itu makan, makanya saya ikut nimbrung saja. Sebelumnya pemirsa, akibat tidak bijak bersikap dan berkata, 5 anggota DPR RI juga dinonaktifkan. Mereka diantaranya adalah Ahmad Syaroni, Nafa Urbah, Eko Hendro Purnomo, dan Surya Utama juga Adis Kadir. Mulutmu harimaumu, pepatah itu tepat untuk menggambarkan perilaku anggota dewan yang bermasalah. Akibat tidak bijak berbicara dan bersikap, mereka dinonaktifkan sebagai wakil rakyat. Ahmad Syaroni dan Nafa Urbah contohnya. Ahmad Syaroni dinonaktifkan Partai Nasdem setelah ia melontarkan kalimat kasar kepada publik. Sementara Nafa Urbah disorot karena membela tunjangan rumah bagi anggota DPR. Walaupun sudah meminta maaf, mereka resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syaroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Lain lagi dengan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya. PAN menonaktifkan keduanya akibat pernyataan kasar dan aksi joget mereka memicu kemarahan publik. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kadir. Wakil Ketua DPR itu dinonaktifkan setelah pernyataan tentang tunjangan anggota DPR menuai kontroversi. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai berhasil, Pemprov memperpanjang rekayasa di Jalan TB Simatupang. Pemerintah menilai kemacetan di lokasi ini berkurang sebesar 24%. Intensitas kemacetan di Jalan TB Simatupang dinilai berkurang. Pemerintah provinsi akan melanjutkan rekayasa lalu lintas di jalan ini. Sebelumnya, pihak Pemprov telah melaksanakan rapat khusus dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta mengenai rekayasa jalan lalin TB Simatupang. Hasil rekayasa mencatat dapat mengurangi kemacetan hingga 24%. Dengan Dinas Perhubungan, Asisten Pembangunan, yang mereka juga sudah memberikan data terakhir kemarin mobil yang masuk itu lebih dari 750, menunjukkan bisa menurunkan secara signifikan kemacetan yang ada di TB Simatupang. Untuk itu hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan makin membuat TB Simatupang kemacetannya teratas. Ya. Nasib kelanjutan rekayasa di TB Simatupang akan diputuskan pada Senin 22 September. Diketahui, uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan ini berlangsung pada 15 September hingga Jumat 19 September, mulai pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun, saat ini Pemprov akan memperpanjang rekayasa jalan hingga akhir September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belakangan ini penggunaan sirene dan strobo banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kakor Lantas Polri merespon cepat dengan membekukan pemakaian sirene dan strobo. Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirene dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirene, strobo, dan rotator juga akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal yang positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi. Rotator gitu Pak, strobo Pak, itu tanggapannya gimana Pak? Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai tatot lagi lah, setuju ya? Ya, berarti sudah dimonitor ya Pak? Sudah. Kita selalu seperti generasi Z, ikut di media terus. Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Sementara itu, pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta polisi militer TNI untuk tidak sembarangan, maksud kami, menyalakan lampu strobo saat melakukan pengawalan di jalan raya. Menurutnya, penggunaan strobo di jalan yang sepi tidak etis. Menyampaikan kepada khususnya POM, kalau menyalakan strobo ya ada aturannya ya, tidak lagi kosong dibunyikan juga tidak etis juga lah. Tapi itu ada aturannya untuk VIP menggunakan pengawalan forerunner. Jika ada yang melanggar, apa kita bisa melapor Pak? Ya teguran lah, lapor. Maksudnya misalnya masyarakat biasa yang tahu misalnya itu tidak sesuai aturan. Nah, memang harus disosialisasikan ya masyarakat. Nanti akan kita sampaikan bagaimana penggunaan strobo yang bagus atau. Kayak misalnya lagi macet-macet gitu Pak, terus kayak ada rombongan yang menggunakan strobo gitu Pak. Kayak juga saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain gitu. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo sih. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasat semua berhenti. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat memberikan bantuan atau mungkin
kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Mengamankan puluhan anggota salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur usai konvoi dengan knalpot brong dan memblokade jalan raya. Warga mengaku aksi konvoi perguruan silat ini sangat meresahkan. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar kacir. Jangan tutup jalan! Jangan tutup jalan! Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Ainus melaporkan. Terima uang pembayaran dibilang jelek oleh pegawai SPBU. Pemirsa, 2 orang warga melakukan tindakan kekerasan terhadap pegawai SPBU di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi yang menerima laporan langsung mengamankan 2 pemuda yang diduga melakukan tindakan kekerasan. Viral. Aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terekam CCTV di Jalan Hashim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Diduga kericuan terjadi akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Rahmat, ketua RW setempat, mengatakan 2 warga mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Alhamdulillah lah. Kalau permasalahan itu kita anggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun, dan kita anggap permasalahan ini sudah didamaikan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Kapolsek Pinang dengan adanya bantuan dari Polsek Pinang ini sehingga permasalahan ini kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 pemuda ke Polsek Pinang yang diduga melakukan tindak kekerasan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan.